Sahabat mancing, di depan saya sudah ada reel yang cukup legend dengan kekuatan yang super dari dulu. Ini dikatakan oleh beberapa atau banyak yang mengatakan seperti itu. Dan kebetulan di depan saya sudah ada reelnya. Ini adalah Penn Battle seri 2 dengan ukuran 1000. Kebetulan temen mempercayakan saya untuk menservisnya. Saya review saja. Kemudian untuk sahabat mancing yang ingin membelinya bisa cek di link deskripsi. Baik, kita bahas dan kita akan bongkar total ini reel. Oke, handle sudah screw in handle, sudah hampir semua reel. Bahkan reel murah pun sekarang sudah banyak yang screw in handle. Baik, screw in handle dengan model 2 ukuran 1 dan 2. Jadi mencengkram lebih kuat. Yap, seperti ini. Dan ini adalah handle-nya, ini bukan EVA ya, tapi semacam karet yang keras. Ya, cukup nyaman untuk kita pegang ketimbang ini menggunakan plastik atau logam. Oke, handle-nya seperti ini dan oke, memang logam. Kemudian kita melanjut ke bagian ini. Kita lanjut ke bagian spoolnya. Kita coba buka dulu. Ini sih biasa digunakan untuk mancing di laut. Harusnya dia berisi seal. Kita cek satu persatu. Oke. Setelah saya cek, ini memang ada rubber seal seperti ini. Ada karetnya. Yap. Kemudian untuk model sih, untuk tutup daripada spool atau drag knob-nya ini ya standar-standar seperti ini saja. Tapi dia mempunyai rubber seal yang, apakah ini bisa dibuka rubber seal-nya? Kita coba. Oke, bisa dibuka seperti ini rubber seal-nya. Jadi standar seperti ini. Baik. Kemudian kita akan coba tes apakah ini berbahan besi atau berbahan yang lain. Ini saya gunakan magnet. Baik, ini tidak murni besi atau mungkin ini campuran ya antara aluminium dan yang lain, sehingga dia tahan akan korosi. Ini terbukti ini sudah digunakan cukup lama dan tidak korosi. Baik. Kemudian yang berikutnya yang saya suka dari reel 1 ini, dia menggunakan model penahan dari washernya menggunakan plat seperti ini. Kalau yang lain menggunakan spring atau kawat, dan ini dia menggunakan dia menggunakan semacam plat yang tebal ya. Oke, seperti ini. Yap. Ini cukup bagus menurut saya dan cukup membantu. Selain ini juga, ini aluminium ini. Selain juga tahan karat dan bisa benar-benar menjaga washer dengan baik. Oke. Ini saya sambil bersihkan. Kemudian kita akan cek bagian yang ada di dalam dari spoolnya atau di drag washernya. Baik, di drag washer ini sudah menggunakan carbon tech. Yap. Ya, sesuai dengan harga dan kualitas. Ini bagian hanya ada 2 drag washer di sini. Kemudian saya tidak temukan washer di sini, atau ini sudah langsung melekat pada bagian ini, pada bagian spoolnya. Cukup unik menurut saya. Biasanya dia menggunakan 1 washer, tapi ini tidak. Jadi drag washernya seperti ini, ada 2, dan juga
pada drag washernya itu tidak hanya bulat tapi juga mengunci nih. Jadi yang mengunci adalah bagian drag washernya ini. Oke. Kemudian kita taruh saja. Lalu kemudian kita cek daripada spoolnya. Tentu saja spoolnya sudah aluminium. Kemudian untuk clicker, modelnya seperti ini clickernya. Masih standar ya seperti ini. Dia menggunakan spring seperti ini ataupun per. Lalu di sini juga ada bagian untuk tentu saja di sini harusnya ada, ya betul. Ini ada ball bearing. Oke. Seperti ini. Dan untuk kedalaman spool sendiri cukup dalam menurut saya. Dan untuk line capacity, sobat mancing, oke, ini karena tulisannya sudah memudar, bisa cek di sini di line capacity-nya. Kemudian kita akan coba untuk membongkar yang lain. Pelan-pelan saja karena saya ingin memastikan relay satu ini. Oke, pada bagian clicker gear, bagian kelengkapannya juga di sini ada semacam Oke ya. Di sini ada ball bearing. Kemudian di sini ada washer juga. Dan bagian paling atas itu ada penampang yang menahan tentunya ya. Jadi dia benar-benar ditahan untuk main shaftnya di sini untuk mencegah untuk tidak goyang seperti ini. Ada washer di sana, plastik, dan juga ada metal. Kemudian bagian pengunci daripada rotor itu modelnya seperti ini. Oke, pengunci rotornya seperti ini. Kita akan cek. Dan ini sudah semua berbahan anti karat ya menurut saya, metal anti karat karena tidak mengandung magnet. Kemudian kita coba untuk membuka rotor. Saya akan coba untuk detail. Nah, untuk pen battle ini dia tidak seperti reel-reel pada umumnya yang membuka ke bagian kanan. Ini membukanya ke bagian kiri. Oke, seperti ini. Ini adalah mur penahan. Dan ini adalah kuncian daripada mur penahannya. Kemudian kita cek bagian rotor. Nah, ini dia rotornya. Oke. Rotornya seperti ini. Dan kalau kita lihat, ini apakah dia metal? Yap. Ya, ini bukan, ya benar ya, ini bukan. Ini semacam campuran menurut saya. Metal mungkin dicampur dengan apa, saya juga kurang paham. Yang pasti untuk pasukannya silahkan dicek. Tapi ini benar-benar tidak ada, saya tidak bisa melengkungkan karena ini memang bahannya memang saya rasa campuran metal dan karbon. Saya juga kurang tahu ini. Yang pastinya ini rigid banget, keras sekali. Bahkan untuk saya tekan pun ini tidak melihat sama sekali ya. Bahkan yang melihat adalah bagian ini. Ini wajar karena dia ada di bagian atas. Tapi untuk rotornya ini kuat dan tidak penyet sama sekali. Kemudian kita akan lihat bagian line ruler. Oke, bagian line rulernya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Jadi dia hanya ada bushing saja.
bushing seperti ini, dan menggunakan juga bagian, ada banyak ini ya, ada banyak penahan plastik di sini, ada bagian plastiknya juga, ini juga ada. Jadi ini benar-benar harus dilindungi ataupun dilapisi dengan oli agar tidak macet. Tapi Pen sendiri mengatakan, yang saya baca itu, dengan bushing saja ini sudah lancar dan dijamin tidak akan karat. Jadi seperti itu menahan karatnya juga. Oke, saya baru menemukan drill yang harganya itu, ini kan harganya di atas 1 juta ya, dengan line ruler yang tidak menggunakan ball bearing ya, baru satu ini. Oke, kemudian kita cek bagian yang lain. Saya penasaran untuk membuka bagian ini, bagian bail armnya. Oke, seperti ini. Dan tentu saja tidak ada plastik yang saya temukan di sini. Ini semua berbahan, ini baja menurut saya ya. Ini baja. Kemudian bagian yang lain, oke, saya buka saja di sini. Tidak ada apa-apa di sini. Ini hanya bagian sisi lain dari bail armnya. Oke, dan kita bahas di sini sedikit tentang bail spring guide yang ada di sini. Oke, ini dia. Jadi ini cukup tebal menurut saya dan mempunyai bahan yang ya tidak gampang molor ya. Ini tebal untuk reel ukuran yang kecil seperti ini. Kemudian lever kicknya, oke, berbahan. Oke, kalau ini mungkin menempel di sini di apa namanya, menempel di magnet, kemungkinan karatnya ini ada, tapi kalau dibersihkan tidak akan karat. Ini buktinya memang diservis dengan baik kalau menurut saya sih ya. Jadi tidak ada karat di sini karena di sini juga tidak terlalu banyak gesekan dengan plat yang lain atau dengan metal yang lain, sehingga tidak akan melukai dan tidak akan membuat korosi. Jadi akan tahan lama. Nah, kemudian oke, ini dia. Ya, keras sekali sound mancingnya. Ada bahkan di sini dia mengatakan full metal body. Jadi benar-benar rigid nih ataupun keras. Nah, kemudian kita akan simak bagian yang lain pelan-pelan saja. Ini bagian one way dan kita coba lihat, tapi sebelumnya saya akan bahas dulu sedikit. Ini bagian-bagian one way-nya. Ini sudah ada cipratan-cipratan air ya. Dan ini menggunakan model tidak tertutup ya. Sangat disayangkan sebenarnya, harusnya bisa mungkin membuat model yang lebih tertutup lagi, tidak seperti ini. Baik ya, kita akan coba bongkar. Oke, ada 3 screw atau baut di sini, dan ini semua tidak mengandung apa ataupun maksud saya tidak pengaruh dengan magnet ya. Jadi bahannya bisa bebas karat ataupun lebih tahan karat maksudnya. Oke, model pernya atau springnya seperti ini. Ada bagian penahan juga bagian sini. Oke ya, untuk one way-nya. Jadi ditahan di atas seperti ini. Kalau biasanya kan ditahan di bagian sini bawah untuk reel-reel yang lain, tapi ini di bagian atasnya.
Kemudian untuk ini mungkin kita bisa copot. Oke, seperti ini penutupnya. Nah, ini pernya. Kemudian bagian ini ada bagian one way. Atasnya itu tentu saja sudah ada ball bearing yang tertutup dengan rumah plastik ABS nih kalau nggak salah, yang cukup keras. Oke. Kemudian untuk one way sendiri dan juga pinion masih standar seperti ini. Dengan menggunakan roller bearing bagian dalam. Kemudian untuk pinion juga masih sama menggunakan kuningan seperti ini. Dan ada ball bearing juga di bagian bawah yang sudah tertutup seperti ini. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian baru kita akan bongkar yang lain. Ini kita akan mencoba untuk membongkar bodi. Ya, ini kita coba bongkar bodinya. Ya, seperti yang dikatakan memang ini bodi metal ya. Cuman metalnya sendiri tentu saja Pen akan mendesain agar metal itu tidak terlalu berat dan juga tahan akan korosi. Jadi seperti ini metalnya. Silakan untuk sobat mancing yang mengetahui ya campuran metal yang ada di reel ini, silahkan coret-coret di kolom komentar untuk berbagi kita semua. Ya, kita akan coba buka apa isi dalamnya. Baik, ini bagian screw-nya, ada semacam plastik penahan semua. Ini ada juga, kelihatannya sepele tapi penting berhubung ini adalah metal yang memang harus ada penahan untuk tidak terjadi gesekan dan lain-lain. Oke, ini satu lagi. Dan untuk bautnya sendiri ini tidak pengaruh omelan magnet ya, jadi lebih tahan karat seperti itu. Baik, seperti ini dalamnya sobat mancing. Oke, ini ada ball bearing yang cukup besar untuk menahan putaran dari drive gear atau main gearnya. Kemudian untuk drive gear sendiri seperti ini. Di bagian sisi yang lain juga ada ball bearing yang menahan dengan ukuran yang cukup besar dan tertutup. Kemudian untuk drive gear sendiri ini berbahan zinc masih, tapi dengan ini model cor seperti ini ya. Jadi dimasukkan ke sini. Oke, ini berbeda ini antara drive gear dengan ya bisa dilihat di sini ya, berbeda ya dengan antara drive gear dan juga dengan ini porosnya. Ini berbeda sobat mancing. Ya, tapi tentu saja sudah dipatenkan ataupun dipasang dengan baik dan cukup rapi menurut saya. Oke, seperti ini. Dan kemudian di sini ada main shaft yang cukup besar dan kokoh serta kuat. Sliding, ini slidernya. Ya, standar seperti ini. Kemudian oscillating gear yang menurut saya cukup unik ya. Oscillating gear seperti ini. Yap, oscillating gearnya seperti ini. Tidak ada bautnya bagian atas, hanya di bagian bawah saja seperti ini. Langsung bertumpu di sini. Oke, ini saja sobat mancing. Baik sobat mancing, ini dia reel Pen Battle 2
dengan ukuran 1000 yang sudah saya bongkar total. Waktunya kita untuk sedikit menilai reel ini. Yang pertama kita akan nilai dari segi body. Seperti yang diketahui, ini bodinya adalah body metal. Ya, meskipun tentu saja metalnya adalah metal yang didesain yang tidak terlalu berat ya. Ini dari segi body. Kemudian yang berikutnya yang kita nilai juga adalah bagian dari rotor yang juga merupakan metal. Ya, ini metal, sehingga ini tidak akan istilahnya meleot ketika mengangkat beban yang cukup berat. Ya, sesuai dengan ukurannya tentunya, tapi akan bisa lebih dari ukuran yang kecil seperti ini untuk reel kecil karena dia sangat rigid ya, artinya benar-benar keras. Nah, kemudian yang berikutnya setelah bodi dan rotor kita bisa melihat berapa ball bearing yang ada di reel ini. Oke, ball bearing kita bisa melihat di sini ada 1 2 3 4 5. Kemudian ini berada di masing-masing partnya. Dan satu lagi roller bearing tentunya. Ini yang ada di bagian one way atau di bagian anti reverse. Ini berarti ada 1 2 3 4 5 6. 5 ball bearing dan 1 roller bearing. Kemudian yang kita juga bisa nilai dari reel 1 ini adalah bagian dari washernya yang sudah carbon tag dengan unique oarnya ataupun kupingnya itu ada pada drag washernya, bukan pada penampangnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagian plusnya, itu adalah bagian pengunci dari drag washer yang ini tidak menggunakan kawat seperti halnya umumnya pada reel yang lain, tapi menggunakan plat aluminium seperti ini. Kemudian juga yang berikutnya ada, ya kalau untuk mancing di laut, ini ada rubber seal yang cukuplah untuk menahan cipratan air untuk masuk ke dalam drag washernya. Kemudian yang berikutnya untuk pinion standar seperti ini dari Kuningan. Kemudian untuk drive gear ini merupakan cor ya di bagian gearnya, cuman ini dipadukan dengan ini berbeda. Jadi antara zinc dan juga saya rasa ini adalah aluminium ya, bagian ini bagian porosnya ya, jadi cukup berbeda menurut saya, tapi tempaannya juga sudah cukup bagus ini. Dalam penyatuannya saya rasa sudah bagus ya, di reel harga ya cukup lumayan harganya. Dan kemudian yang berikutnya adalah bagian spool ya, standar seperti ini, tapi dia memiliki satu pegangan yang cukup dalam yang diisi oleh ball bearing yang ada di sini, yang dipegang pada main shaft ini ya, dan main shaftnya juga cukup tebal dan juga kuat pastinya, karena menurut saya dengan main shaft yang besar itu membuat kita enak dalam memainkan dan tidak, istilahnya ketika menahan beban itu menjadi nyaman untuk kita gunakan. Lalu kemudian untuk kelemahan dari reel Penn Battle 2 ini menurut saya adalah berada pada bagian ini, pada bagian rumah atau bagian dari one way ataupun anti reverse. Ini tidak tertutup pada bagian ini dan memungkinkan air untuk bisa masuk, cipratan air untuk bisa masuk ke daerah one way. Dan ini tentu saja dibuktikan oleh ini bekas-bekas air yang ada di sini. Dan kemudian kelemahan yang berikutnya yang saya temui ya tentu saja pada anti reverse-nya yang masih standar seperti ini. Ya, kalau mungkin menggunakan sistem yang berbeda, kemudian menggunakan bahan yang lebih baik, tentunya akan lebih mempunyai daya
saing yang lebih bagus ya, karena dengan model yang standar seperti ini kemungkinan untuk dia masuk apalagi terbuka seperti ini itu bakal bisa memunculkan karat pada bagian-bagian yang seperti ini. Ini sudah mulai muncul bagian-bagian yang sudah akan berkarat jika tidak dirawat selanjutnya. Kemudian untuk kelemahan yang lain saya rasa bagian ini ada yang mengatakan ini adalah bagian line ruler itu tidak menggunakan ball bearing lebih bagus. Ada yang mengatakan seperti itu, ada juga yang mengatakan kurang bagus. Jadi kalau dia menggunakan bushing seperti ini, kita harus benar-benar lumasi dan jangan sampai ini kering, sahabat mancing ya. Dan kemudian kalau memang dia ball bearing, tentu saja lebih halus putarannya, tapi tentu saja dengan kualitas ball bearing yang kurang bagus akan sama saja, dia akan berkarat dan akan mengeluarkan suara yang keras. Jadi semua ada kelemahan dan kelebihannya. Jadi kalau menurut saya ini juga bukan merupakan sebuah kelemahan kalau kualitas dari bushing dan juga bagian line ruler ini bagus dan kuat. Oke, sobat mancing. Nah, sobat mancing, itu saja yang bisa saya review dari Reel Pen Battle 2 ini yang seri 1000. Yang pasti ada harga, ada kualitas tentunya. Dan saya bisa katakan ini mungkin reel yang kalau bisa dikatakan terbaik, mungkin pasti ada yang terbaik lagi. Kalau di kisaran 1 juta ini sudah sangat bagus untuk reel ultralight dan akan antep sekali untuk kita gunakan bahkan untuk memancing. Kalaupun dapat ikan besar ini akan sanggup untuk melawan. Baik sobat mancing, ini saja yang bisa saya review. Terima kasih sudah nonton. Ikuti terus video saya di Rio Fishing Tackle untuk peralatan mancing yang akan saya review, akan saya bongkar dan akan saya uji di channel saya ini. Terima kasih sudah nonton. Sekali lagi jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.